Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi sidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Jazallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu ma'luhu wa ma kasab. Sayasla narun dhata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sadaqal wa'adim, sadaqa wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah kita. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan. Suatu figur di mana figur itu jadikan sebagai contoh oleh mereka-mereka yang mencontoh kita. Tidak usah terlalu dalam suatu organisasi yang tinggi atau luas, tidak usah. Kita tinjau aja, kita feedback dalam organisasi rumah tangga kita sendiri. Sebagai seorang imam yang menjadi contoh daripada dan panutan daripada makmumnya yang terdiri dari istri dan kemudian anak-anak. Ini imam khusus lelaki. Maka suatu hal akan dicontoh. Semuanya dalam segala hal. Bisa dibayangkan andai kata contohnya ini jelek, otomatis kelanjutannya pasti jelek. Seorang imam di dalam rumah tangga alias kepala rumah tangga, yaitu seorang laki-laki, bagaimana kondisinya, beratnya, bagaimana kondisinya, pikirannya, harus memikirkan semua dan jadikan sebagai contoh selain tulang punggung daripada keluarga. Sehingga terbenturlah segala sesuatu, andai kata tidak kuat, maka pikiran kita akan hancur, terutama kaum imam. Makanya pondasi dengan kekuatan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam segala sesuatu sesuai sunnah Rasul, dalam suatu hadis. Dan yang terpenting adalah di dalam mencari rezeki untuk anak dan istri. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin. Wahai hambaku yang beriman, kulu min thayyibatin, makanlah dengan sesuatu yang bagus. Ma razaqnakum, dari rezeki yang di sini rezekinya halalnya bisa dipertanggungjawabkan. Waskuru lillahi in kuntum mu'minin. Dan banyak bersyukur atas rezeki yang Allah, atas segala sesuatu pemberian Allah kepada kita. Nah, ini sering sekali kita keluar dari area ini.
area firman Allah ini. Tidak hanya makan saja, tidak hanya segala sesuatu, apapun bentuknya, sampai tindak tanduknya pun di luar daripada akidah Islamiyah itu sendiri. Makanya seorang istri tidak akan masuk neraka sebelum dapat persetujuan atau sebelum ditanyai suaminya dulu. Makanya di sini surganya istri itu ada di suami. Ada salah suatu riwayat ini. Ketika suami ini keluar, istri ini sudah diwanti-wanti. Sudah diberikan memo. Jangan keluar kalau suami nggak ada di rumah. Dalam kondisi apapun, sampai suatu ketika ini suami belum balik. Saking taatnya si istri pada suami. Suami ini belum balik. Kemudian keluarganya istri, orang tuanya istri ini meninggal. Posisinya serba berat si istri ini. Mau keluar, takziah, karena itu orang tuanya sendiri. Namun dia di memo sama suami ini tadi. Apa memonya? Tidak boleh keluar apapun yang terjadi. Serba di dalam kepalanya berkecamuk, berani keluar, berani enggak keluar, enggak keluar, enggak. Coba bisa kita bayangin andai kata antum sekarang posisi seperti ini, istri, seorang wanita seperti ini, pasti dah keluar dah. Pasti keluar. Dulu dah ada handphone. Jadi masih dalam tahap suatu hal yaitu memo. Singkat cerita, akhirnya si istri ini dengan gulingan dan bisikan iblis agar keluar ninggalin rumah, tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala dia menetapkan untuk tidak keluar. Apapun bentuknya, apapun yang terjadi, aku tidak akan keluar sebelum suamiku pulang. Nah, ini merupakan suatu hal yang perlu dicontoh. Contohnya itu dalam bidang apa? Dalam segala sesuatu, kalau suami memberikan suatu keputusan, tolong ini benar-benar dijalankan. Selama keputusan itu tidak bertentangan dengan akidah dan syariat daripada Islam itu sendiri. Di sini tidak ada kekerasan fisik, nggak ada, sama istri nggak ada, mukul ke istri nggak ada. Namun memonya ini. Masyarakat muslimin muslimat rahimatullah. Makanya hidup ini dibilang keras-keras. Hidup ini dibilang kejam. Tapi hidup ini dibilang nikmat bagi mereka yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mensyukuri nikmat Allah, la in syakartum la azidannakum. Jadi nikmatnya minta ampun. Didasari dengan iman. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikati wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khari wa syahri. Didasari dengan iman. Dengan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Sering ngaji terus. Maka posisi seperti ini sering terjadi pada kita. Tanpa sadar kita banyak melanggar. Sekarang kalau posisi seperti ini, kita harus perbaiki kondisi di dalam hidup kita. Jika dirimu atau diri kita diuji dengan dengan syahwat dan nafsu, maka apa yang harus kita perbaiki? Apa yang harus kita laksanakan? Jika diuji dengan syahwat dan nafsu, maka apa yang perlu kita perbaiki adalah sholat dan puasa kita. Kuncinya di sini. Pertama, jika dirimu itu diuji oleh Allah segala sesuatu yang berhubungan dengan syahwat dan nafsu, maka perbaiki dengan puasa dan sholatmu.
Puasa dan sholat, iya. Kenapa? Karena ini menahan daripada nafsu dan syahwat. Dengan puasa, wal khadhiminal ghaidha, menahan hawa nafsu amarah. Di dalam surat Al-Imran dicupliki seperti itu. Ditahan, menahan amarah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Terus ini dengan puasa kita tahan hawa nafsu kita. Dengan salat menahan hawa nafsu dan syahwat kita. Pikiran kok nggak bagus, ingin berbuat zina. Dasar orangnya ini orang yang mendapatkan hidayah rahmat dari Allah. Dia punya prinsip, punya pikiran. Ngapain gua di sini daripada zina mata, zina segala sesuatu yang enggak Allah kehendaki. Lebih baik gua di masjid aja. Ngaji atau pulang ke rumah. Ngaji. Sholatnya, wiridnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah dzikran katsira wasabbih bukrata wa asila. Perbanyak dia zikirnya. Dekat sama Allah, semakin dekat sama Allah, semakin rindu sama Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Semakin rindu kepada Allah dan merasa diri kita nanti akan kembali hanya kepada Allah. Ketika di dalam alam barzakh, ketika di dalam kesendirian kita, siapa yang nemani kita? Amaliyah kita. Amal ibadah kita. Nih, jika terjadi atau diuji dengan syahwat dan nafsu, perbaiki sholat kita dan puasa kita. Innas sholata tanha 'anil fakhsha wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka lakukan ini, jangan tanggung-tanggung. Yang kedua, jika dirimu merasa tidak tenang dan keras hati, maka perbaiki hubunganmu dengan bakti kepada orang tuamu. Perbaiki hubungan kita kepada orang tua kita. Karena doa orang tua kepada anaknya adalah mustajab. Buat apa kita ke para sesepuh? Buat apa kita ke orang yang pintar seperti ulama? Sementara diri kita tidak menghormati orang tua kita. Pernah suatu ketika ada cerita, si orang ini datang kepada orang yang paling ini, yang paling berkaromah, dan dia termasuk waliullah. Ketika dia datang ke sana, ditanya sama orang ini, sama waliullah ini ditanya, si fulan ini, kamu masih punya orang tua? Masih. Sebenarnya kamu nggak perlu jauh-jauh datang ke sini, karena doa yang paling mustajab sama orang tuamu. Digituin sama mereka yang golongan waliullah ini. Akhirnya dia kembali lagi kepada orang tuanya, mohon kepada orang tua. Sebenarnya obat segala sesuatu yang melunturkan, yang membuat kita tenang dalam hati kita adalah kuncinya satu. Apa? Hormati orang tua, perbaiki hubungan sama orang tua. Apapun yang terjadi, makanya jangan berani kepada orang tua. Jangan menjadi ugugul walidin. Jadilah awalat soleh, idaulah anak yang soleh, yang mendoakan bapak dan ibunya. Ketika orang tua nyuruh, nak sholat nak, ayo sholat. Sholat. Nak ayo nak ini, baca yasin nak, kirim doa nak, ayo sholat, ayo baca yasin. Selama perintah orang tua ini tidak melanggar daripada aturan akidah. Ini yang kedua. Yang ketiga, jika merasa kita tertekan dan hidup merasa dalam kesempitan, maka perbaikilah hubunganmu dengan Al-Quran. Ngaji, biar tenang hatinya. Biar diri kita benar-benar merasa adem ayem. Karena ciri-ciri kuatnya iman ketika kita jalan kok mendengarkan lantunan ayat Allah.
Al-Quran Al-Karim, hati kita diam, kemudian mendengarkan. Yang paling bagus lagi, sampai kita meneteskan air mata. Ini tanda-tanda ada benih kekuatan iman di dalam hati kita. Kok masih bisa neteskan air mata? Artinya apa? Artinya kita dalam banget memahami ayat yang dibaca itu. Kok bisa dalam banget? Karena apa? Karena ada hubungannya kejadian itu pada diri kita. Dengan dosa-dosa kita, dengan apa yang kita lakukan, maka cepat-cepat dalam pikirannya, cepat-cepat taubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila wa taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha anhar. Ini penting sekali buat kita untuk bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki, baca Al-Quran yang bagus. Belajar, jangan merasa aku tidak bisa Ustaz baca Al-Quran. Belajar. Kesempatan selama kita di dunia ini tidak ada yang belajar. Sepinter apapun ya, sepandai apapun mereka yang mengaku paling pintar dalam agama, kok tidak mau dinasihati oleh orang lain, maka ini timbullah yang dinamakan wastakbaru anha, kesombongan. La yudkhilul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibri. Tidak akan bisa masuk surga mereka yang di dalam hatinya masih ada meskipun sebesar debu kesombongan. Makanya jangan merasa diri kita paling pintar. Jangan merasa diri kita paling wah. Mentang-mentang sudah pendidikannya tinggi, mentang-mentang agama sudah berjebolan pondok pesantren mana. Begitu pulang dari pondok pesantren, udah selesai, udah tamat, tidak mau mengamalkan ilmunya. Ini sudah sombong. Kemudian di dalam segala sesuatu kalau dinasihati sama di dalam masyarakat, tidak mau menerima, sombong. Dan Allah membenci kesombongan seperti ini. Dan ini sudah masuk ke dalam ranah penyakit hati. Yang keempat, jika kita merasa kurang teguh dengan kebenaran dan senantiasa gelisah, maka perbaikilah, perhatikanlah bagaimana penerimaanmu terhadap nasihat yang diberikan kepada kita. Jadi bagaimana, diperhatikan bagaimana ketika kita menerima nasihat dari orang lain. Apakah kita mau menerima atau enggak? Ini sering terjadi pada mereka-mereka yang sama-sama ilmu agamanya punya. Begitu si fulan A ini memberikan dakwah, memberikan ceramah kepada mereka-mereka yang belum mengerti, si fulan B ini tidak mau mendengarkan. Karena apa? Itu kan juga sudah mengerti, gua sudah ini. Jangan sampai tersimpan segala sesuatu yang ini berbau nasihat. Apapun bentuknya, terima, kita harus siap menerima. Apapun bentuknya, karena ini ilmu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalah. Dan masuk dalam kategori yang dirindukan surga. Al-jannatu mustaqotila arba'atin nasari dalil Quran. Ini yang pertama. Orang yang rajin membaca Al-Quran. Meskipun satu ayat, tidak apa-apa. Ayo, meskipun satu ayat, tidak jadi masalah. Sehari bisa ngaji satu ayat UZ, oke silakan. Tidak ada masalah. Jangan merasa diri kita paling kering kerontang di antara mereka-mereka yang berilmu. Belum tentu mereka yang berilmu pasti dijamin masuk surga. Belum tentu. Yang menentukan kita masuk surga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan amaliyah mereka masing-masing. Belum tentu mereka yang perbuatannya banyak bermaksiat pasti masuk neraka. Belum tentu. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah kepada hambanya jika Allah berkehendak mau membukakan pintu hidayah. Tapi jika Allah menutup, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, sudah menutup hatinya, pendengarannya, penglihatannya, khatamah. Ditutuplah, maka hancur semuanya. Pintu hidayah tidak akan bisa masuk. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah. Ingat dalam ayat Allah yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solikati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan
ayat ini. Dan kita benar-benar bisa menjadi hamba Allah yang istiqomah dan mau mendengarkan dan segala sesuatu dengan cara munajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki diri kita, introspeksi pada diri kita paling utama daripada ngoreksi orang lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.